Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnieszka Bilarama dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan tentang bab beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada menurut bahasa Arab berarti ketetapan, ketentuan, hukum, takaran atau sifat. Qada menurut istilah adalah ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak dan keputusan di atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluknya. Takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq. Qada dan qadar terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir mubram yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh-contohnya adalah, yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Yang kedua, setiap makhluk hidup pastinya mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga, di alam semesta ini, setiap benda bergerak menurut sunatullah, artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum, kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada takdir muallaq. Takdir muallaq yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contohnya adalah ketika seseorang yang bodoh rajin belajar, maka ia akan menjadi seseorang yang pintar. Yang kedua adalah si miskin yang berusaha bekerja keras agar dirinya menjadi kaya. Dalil nakli atau tentang fungsi iman kepada qada dan qadar. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dalil mengenai keimanan kepada qada dan qadar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada dari Quran Surat At-Taubah ayat 51 yang bunyinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami, dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang beriman dan harus bertakwakal. Yang kedua ada dari Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dan menurut ukuran. Yang ketiga ada dari Quran Surat An-Nahl ayat 61 yang bunyinya adalah, maka apabila telah tiba waktu yang telah ditetapkan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, tidak pula mendahulukannya. Adapun dalil nakli adalah dalil yang diambil dari akal sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehidupan dan perhitungan akal manusia. Berikut adalah dalil nakli diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 62. Yang kedua ada dari Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Takdir sebagaimana telah dijelaskan adalah takaran, ukuran, dan ketetapan peraturan perundang-undangan yang diciptakan Allah, tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi setiap makhluknya. Yang kedua ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segalanya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut bahasa Arab berarti memilih. Dua pengertian berbeda itu tetap mempunyai hubungan erat dan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada tawakal. Tawakal diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, tawakal berarti mewakilkan, yaitu mewakilkan kepada Allah untuk membentukkan keberhasilan atau tidaknya suatu urusan. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, ketetapan, hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya.
Fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Di antara fungsi beriman pada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih berhuzuzonuzah atau baik sangka. Yang keempat adalah melatih kesabaran. Dan yang kelima adalah terhindar dari sifat ragu dan penakut. Perilaku cerminan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah yakin terhadap qada dan qadar dari Allah. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalami atau sunatullah. Yang keempat, kita tidak boleh sombong. Yang kelima, kita tidak boleh putus asa. Yang keenam, mampu menyusun strategi. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah Allah telah menggariskan hukumnya alam qada dan qadar. Dengan memahami qada dan qadar, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat. Menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Dengan memahami qada dan qadar, manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Keberhasilan atau kesuksesan bukan sebuah khayalan, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Demikian presentasi bab beriman kepada qada dan qadar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.